Bab 64. Masuk ke ruangan Chu Xuanchen tanpa izin. Masih tidak mau mengaku. Kalau begitu apa maksud dari ucapanmu tadi yang mengatakan, aku hanya berpura-pura? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku hanya menggodanya. Tapi dia malah percaya. Dia sungguh lucu, kata Chu Xuanchen dengan dingin. Kali ini, Yun Ruoiwei tidak bisa lagi berdalih. Pangeran ini benar-benar sulit ditangani. Yun Ruoiwei menggeretakkan giginya dalam hati. Pangeran, aku hanya asal bicara. Sama seperti pria pada umumnya yang suka berbicara besar. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk membual. Kamu adalah orang yang bijak. Jangan memasukkannya ke dalam hati. Apakah kamu lapar? Kami masih memiliki arak dan hidangan di sini. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Chu Xuanchen menggeretakkan giginya dengan dingin. Sangat pandai berdalih. Karena kamu memiliki begitu banyak waktu. Kenapa tidak membantuku melakukan sesuatu? Ayo ikut denganku. Kemana? Tubuh Yun Ruoiwei bergidik. Pria ini tidak akan memerintahkan orang untuk menghukumnya lagi. Bukan. Bukankah kamu adalah seorang tabib? Ada yang terluka di kamp militer. Ikut aku ke sana untuk melihatnya. Jangan sampai kamu tidak ada kerjaan sepanjang hari dan membuat kediamanku menjadi berantakan. Setelah selesai bicara, Chu Xuanchen berjalan pergi dengan dingin ke lorong. Melalui pintu lengkungan di lorong. Dan masuk ke halaman kediamannya. Melihat Chu Xuanchen pergi, Yun Ruoiwei tersenyum tak berdaya. Jika tahu Chu Xuanchen mengawasinya, dia pasti akan minum arak di dalam kamar dan tidak keluar. Ada masalah di kamp militer. Harusnya ada tabib di sana. Untuk apa menyuruhnya pergi ke sana? Mungkin ini hanya untuk menyiksanya. Tidak ingin dia hidup dengan nyaman. Meskipun Yun Ruoiwei tidak ingin pergi, dia masih tetap mengganti pakaiannya dengan cepat, membawa tas kain kecilnya, dan pergi ke halaman Chu Xuanchen untuk menunggunya. Setibanya di paviliun Xingchen, Molly sedang berdiri di luar. Ketika Molly melihat Yun Ruoiwei, ia segera datang untuk memberi hormat. Permaisuri, apakah kamu sudah siap? Tadi pangeran mengatakannya padanya bahwa pangeran akan membawa permaisuri ke kamp militer untuk merawat para prajurit yang terluka. Ya, di mana pangeran? Yun Ruoiwei berkata dengan tenang. Dia sedang berganti pakaian di dalam. Mungkin butuh sedikit waktu. Molly menjawab dengan hormat. Mengobati luka tidak boleh ditunda. Para korban tidak bisa menunggu lama. Kenapa dia begitu lambat? Yun Ruoiwei menggigit bibirnya. Dirinya yang merupakan seorang wanita pun bisa lebih cepat daripada Chu Xuanchen. Aku juga tidak tahu, kata Molly. Dia selalu merasa sebelumnya permaisuri lebih ramah padanya saat dia mengirimkan pelayan ke sini. Sekarang, permaisuri sama sekali tidak menghiraukannya. Apakah dia telah melakukan kesalahan pada permaisuri? Sekitar 15 menit kemudian, Chu Xuanchen masih belum keluar. Yun Ruoiwei sudah panik. Tanpa ragu-ragu, dia masuk ke dalam paviliun Xingchen. Permaisuri, Molly tercengang. Jangan-jangan permaisuri ingin masuk dan memanggil pangeran. Bagaimana jika pangeran terganggu? Pangeran pasti akan marah. Aku akan pergi memanggilnya. Yun Ruoiwei hanya melemparkan kata-kata itu. Lalu dengan berani memasuki ruang dalam paviliun Xingchen. Ketika memasuki ruang utama, dia melihat ada lilin menyala di dalam. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dia meliriknya sejenak dengan bingung. Lalu masuk ke dalam ruang tengah. Pada saat ini, Chu Xuanchen sedang mandi di kolam air panasnya.
Dia akan merasa tidak nyaman jika tidak mandi. Untuk menghemat waktu pergi ke kamp militer, dia hanya mandi sebentar dan mengenakan handuk seadanya sebelum keluar. Kamar tidurnya tidak pernah ada pelayan. Jadi dia berjalan dengan santai dengan kakinya yang panjang. Ketika dia hendak pergi ke layar pemisah untuk mengganti pakaian, tiba-tiba, sosok berpakaian merah menyalam muncul dan berkata, "Chu Xuanchen, apakah kamu belum selesai? Kami sudah menunggu sangat lama." Sebelum Yun Ruoiwei selesai bicara, dia melihat sesosok tubuh yang kekar dan putih berjalan mendekat ke arahnya. Pria itu hanya mengenakan handuk yang sangat pendek, hampir seperti tidak mengenakan apa-apa. Dan Yun Ruoiwei seketika melihat semuanya. Oh Tuhan! Bersambung. Bab 65 dilihat tanpa busana. Tubuh yang tegap, perut six-pack, garis otot perut yang jelas, dada yang berotot, kaki yang panjang dan lurus. Semua garis tubuh yang sempurna ini, ditambah dengan tetesan air yang seksi di atas kulit, membuat Yun Ruoiwei hampir pingsan karena semua darah terasa naik ke otak. Hidungnya bahkan hampir mimisan. Saat Yun Ruoiwei berteriak, Chu Xuanchen juga kaget. Dia cepat-cepat menutup dirinya dengan handuk. Wajah tampannya sudah menjadi merah padam. Dan dia berteriak dengan marah. "Sialan! Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat pergi! Wanita ini masuk pada saat seperti ini. Pasti datang untuk mengintipnya dan mencoba merayunya. Aku tidak sengaja. Aku akan segera keluar," kata Yun Ruoiwei, dan bersiap untuk berbalik. Tiba-tiba, dia menginjak tetesan air yang jatuh dari tubuh Chu Xuanchen. Kakinya tergelincir dan jatuh ke depan. Terdengar suara, "Ah!" Tubuh Yun Ruoiwei jatuh dengan keras ke arah Chu Xuanchen. Dia tidak bisa menemukan pijakan dan tanpa sadar memeluk Chu Xuanchen. Sayangnya, Yun Ruoiwei gagal memeluk tubuh Chu Xuanchen dan hanya meraih handuk yang ada di pinggangnya. Kemudian, dia menarik handuk Yun Ruoiwei dengan keras, sehingga handuk itu terlepas. Sementara wajahnya terbenam dalam dekapan pria itu. Untuk sesaat, semuanya menjadi hening. Tidak ada suara apa-apa. Suasana di sekeliling terasa sangat canggung. Wajah Yun Ruoiwei tenggelam di tubuh Chu Xuanchen. Dia ingin berbicara, tapi tidak bisa. Sementara itu, raut wajah Chu Xuanchen yang tampan tiba-tiba berubah. Dia menatap Yun Ruoiwei dengan marah. Wajahnya memerah. Urat biru di dahinya menonjol. Dan mata hitamnya menunjukkan api kemarahan yang membara. "Yun Ruoiwei, apakah kamu sengaja? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Setelah berteriak dengan marah, Chu Xuanchen mendorong Yun Ruoiwei dengan kasar. Yun Ruoiwei dilemparkan seperti kain bekas dan jatuh ke lantai beberapa meter jauhnya. Sakit! Yun Ruoiwei memegangi bokongnya yang sakit. Wajahnya memerah. Dan dia perlahan-lahan bangkit dari lantai. Pria ini benar-benar kejam. Apakah perlu begitu kejam hanya karena secara tidak sengaja melihatnya tanpa busana? Namun, tubuhnya benar-benar bagus. Nangong Rou pasti sangat bahagia bersamanya. "Keluar dari sini!" teriak Chu Xuanchen dengan marah. Lalu dia berjalan ke layar partisi dan segera mengenakan jubah sutranya dengan cepat. Kemudian, dia mengenakan baju besi berwarna perak putih di atas jubah sutranya. Memakai helm berbulu. Memasangkan pedang baja hitam di pinggangnya. Dan dengan gagah berani berjalan keluar. Pada saat ini, Yun Ruoiwei sudah selesai menggosok pinggangnya yang sakit.
dan berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Melihat ini, sudut mulut Mo Li berkedut dan berkata, "Permaisuri, ada apa denganmu? Jangan pura-pura tidak tahu." Yun Ruoiwei tidak ingin berbicara dan pergi dengan dingin. "Tunggu saja. Dendam hari ini akan ia ingat. Dan ia pasti akan mencari cara untuk membalasnya." Mo Li merasa ada yang aneh di udara. Permaisuri pasti diberi pelajaran oleh pangeran sehingga dia berjalan terlatih-tatih seperti itu. Dan pada saat ini, Chu Xuanchen sudah berjalan keluar dengan ekspresi serius. Begitu dia muncul, Yun Ruoiwei meliriknya dengan dingin. Chu Xuanchen mengenakan baju besi perak putih yang bersinar di malam hari. Di belakangnya terdapat mantel berbulu merah. Helm perak di kepalanya menyebarkan cahaya dingin yang tajam. Di atas helm itu ada juntai merah yang menggantung seperti hiasan, menjuntai di belakang kepalanya. Kerah putih di lehernya ada pola awan yang gelap. Chu Xuanchen mengangguk pelan. Lehernya yang panjang terpampang. Alisnya yang tajam sangat indah. Matanya bagai bintang. Sepasang mata merahnya menyipit, mengeluarkan cahaya dingin yang menyilaukan. "Pangeran, apakah kamu sudah siap?" Mo Li segera mendekat dan bertanya. "Ya, ayo berangkat." Chu Xuanchen melirik Yun Ruoiwei dengan dingin. Ekspresinya penuh dengan ketidaksenangan. Bersambung. Bab 66. Dia juga tidak mudah ditindas. Yun Ruoiwei juga meliriknya dengan dingin. Dia juga merasa jijik padanya. Chu Xuanchen tak menyangka dirinya bisa melihat ekspresi jijik dalam mata Yun Ruoiwei. Ini sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Waktu terbatas. Kita akan naik kuda ke sana." Yun Ruoiwei memberikan tatapan sinis padanya. Jika dia tidak mengulur waktu dengan naik kereta kuda, mereka pasti sudah tiba di sana sekarang. Mo Li berkata, "Namun bagaimana dengan permaisuri? Dia tidak bisa naik kuda. Kamu bawa dia," kata Chu Xuanchen dengan dingin. "Aku membawanya. Namun aku seorang pria." Mo Li merasa tak berdaya. Dia adalah seorang pria dan belum menikah. Selain itu, bagaimana seorang pria dewasa bisa membawa permaisuri? Jika ini tersebar, maka reputasi pangeran akan hancur. Mau bagaimana lagi? Jika kamu tidak membawanya, dia bisa berlari mengikuti kuda dari belakang, kata Chu Xuanchen dengan dingin. Lalu keluar dari halaman. Pada saat ini, beberapa pelayan membawa beberapa kuda pacu yang cantik dan sudah menunggu di depan kediaman pangeran. Beberapa kuda bahkan berteriak, menciptakan suasana yang ramai. Begitu Chu Xuanchen keluar dari kediaman pangeran, dia segera menuju ke arah kuda pacu coklat merah bertubuh besar yang teriakannya paling keras dan mengangkat kaki paling tinggi. Kuda ini adalah kuda terkenal dari barat. Memiliki tubuh yang kuat, bulu berkilau, dan sangat gagah. Dikenal sebagai kuda Hanshui. Dengan gerakan ringan, Chu Xuanchen melompat ke punggung kuda. Kemudian menarik tali kendali dan mengendalikan kuda yang liar itu. Membuatnya menjadi tenang dan tunduk pada tuannya. Mo Li juga maju. Ia memilih kuda hitam yang lincah dan naik ke atasnya. Yun Ruoiwei mendekati Chu Xuanchen dengan dingin. Memandang kuda-kuda itu, lalu berkata, "Pangeran, aku tidak akan mengikuti kuda-kuda ini. Aku tidak bisa naik kuda. Jika tidak ada yang membawaku, aku bisa tidak ikutan pergi." Setelah mengatakan itu, ia mengangkat kepalanya dengan sombong. Mulai saat ini, dia ingin memberitahu Chu Xuanchen bahwa dia bukanlah orang bodoh yang bisa diatur seenaknya.
Dia juga bisa marah. Tidak akan seperti dulu yang selalu patuh. Chu Xuanchen menatap Yun Ruoiwei dengan sangat dingin dan berkata, "Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku? Jika aku menyuruhmu pergi, bahkan jika kamu harus merangkak, kamu juga harus pergi. Jika tidak, kamu harus menerima hukuman." Chu Xuanchen, kamu jangan keterlaluan. Tadi Yun Ruoiwei didorong oleh Chu Xuanchen dan jatuh ke lantai. Sekarang pinggang dan kakinya sangat sakit. Sekarang pria ini entah itu meminta Molly untuk membawanya atau memerintahnya untuk berlari sendiri mengikuti kuda. Bagaimanapun ia diharuskan pergi ke kamp militer dan merawat orang yang terluka. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Molly adalah seorang pengikut setia dan seorang pria. Yun Ruoiwei tidak akan menunggangi kuda bersamanya. Jika berita ini tersebar, maka dia jangan berharap bisa mempertahankan reputasinya sebagai seorang permaisuri. Yun Ruoiwei tidak sebodoh itu. Mengenai berlari mengikuti kuda, Yun Ruoiwei lebih tidak mungkin melakukannya. Dia bukan seseorang yang menyukai perlakuan kasar atau memiliki kecenderungan suka disiksa. Benar, aku memang menindasmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mata Chu Xuanchen memancarkan cahaya tajam. Ia menatap Yun Ruoiwei dengan dingin. Kata-katanya menyakiti perasaan Yun Ruoiwei. Pria ini benar-benar sangat tidak menghormati wanita. Yun Ruoiwei benar-benar dibuat marah. Tiba-tiba, Yun Ruoiwei melihat seorang pengawal membawa obor di tangan. Ia dengan marah menghampiri orang itu, mengambil obornya dan melemparkannya ke arah kuda Chu Xuanchen. Chu Xuanchen, aku beritahu kamu, aku juga tidak mudah ditindas. Kuda takut akan api. Ketika melihat cahaya api mendekatinya, kuda itu langsung terkejut dan meraung. Lalu mengangkat keempat kakinya dan berlari ke depan dengan liar. Ia berlari sepanjang jalan dengan ganas. Pangeran, hati-hati. Molly serta yang lainnya terkejut dan berkeringat dingin. Nyali permaisuri benar-benar besar. Dia bahkan berani mencelakai pangeran seperti ini. Kali ini dia pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bersambung.